adik-adik, balik lagi sama Mbak Widya dan Mbak Tessa. sekarang kita mau mulai kebaktian ibadah sekolah minggu online. Kita mau angkat satu pujian yang berjudul Dari Terbit Matahari. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, sekarang kita mau doa pembuka yang dipimpin sama Mbak Tessa. Ya, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita sama-sama kita berdoa ya. Lipat tangannya, kita tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan pada ibadah online sekolah minggu ini Bapa. Biarlah Engkau Tuhan yang pimpin acara ibadah ini Bapa. Engkau yang berkati, Engkau yang berikan Roh Kudus-Mu Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan yang rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau yang pimpin Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah, lanjut kita mau angkat pujian lagi untuk memasuk firman Tuhan. Sekarang kita mau nyanyi Bapa Ku Datang Padamu. Kita nyanyi bareng-bareng lagi ya adik-adik. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari.
Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Mas Daru. Mas Daru, dipersilahkan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Sekolah Minggu GKJ Bandung. Senang sekali pagi hari ini kita bisa memuji nama Tuhan dan berdoa bersama. Siapa yang pagi ini sudah ikut ibadah bersama dengan orang tua tadi pagi? Wah, bagus sekali. Siapa yang pagi hari ini juga telah berdoa untuk orang tuanya, untuk adik, untuk kakak, untuk Mbah Putri, Mbah Kakung di rumah? Puji Tuhan, senang sekali. Pagi hari ini di sekolah minggu ini, kita akan sama-sama belajar tentang sebuah kisah dari Rasul Paulus dan kepala penjara Filipi. Kisah ini akan bercerita kepada kita betapa Tuhan Yesus mengasihi kita dan juga mengasihi keluarga kita. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas berkat-Mu pagi ini. Kami anak-anak sekolah minggu GKJ Bandung, kami bersama memuji Tuhan dan ingin belajar dari firman Tuhan. Kiranya dalam sekolah minggu kali ini, kami boleh mendengarkan kisah dari Alkitab dan belajar sehingga kisah di dalam Alkitab itu menguatkan dan menghibur kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Paulus dan kepala penjara Filipi. Kisah para Rasul 16 ayat 16 hingga 40. Pada suatu kali, Rasul Paulus mendapatkan penglihatan. Di dalam mimpinya, ia melihat ada seorang laki-laki yang berkata kepadanya, Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. dalam penglihatan itu kemudian Rasul Paulus mengerti bahwa Tuhan menginginkan dia untuk pergi ke sebuah daerah di seberang lautan yang bernama Makedonia. Salah satu kota di sana bernama Filipi. Maka singkat cerita, ia bersama dengan Silas, teman seperjalanannya, pergi ke kota Filipi. Di kota itu Rasul Paulus memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus dan Silas bercerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang mendatangkan keselamatan dan harapan kepada orang-orang di Filipi. Adik-adik sekalian, di kota itu banyak orang menjadi sangat senang karena pemberitaan mereka dan menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi di tengah-tengah semua yang sedang terjadi, tiba-tiba suatu kali datanglah seorang perempuan yang di dalam dirinya ada roh tenung. Perempuan ini ternyata terus mengikuti Paulus dan Silas kemanapun mereka pergi sambil berteriak-teriak. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Kalimat itu terus diucapkan perempuan ini. Karena perempuan ini terus berteriak, maka Rasul Paulus menjadi terganggu. Dan ketika ia tidak tahan lagi, ia berkata kepada perempuan itu, Demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. seketika itu juga roh itu pergi dari perempuan itu. Dengan hilangnya kemampuan tenung yang ia miliki, ternyata ada orang yang menjadi kehilangan pendapatan. Maka mereka menjadi marah kepada Paulus. Kemudian mereka akhirnya menangkap Rasul Paulus dan Silas. Mereka menyeret keduanya ke pasar dan membawa mereka ke tengah penguasa. Di hadapan penguasa-penguasa di sana, orang-orang ini kemudian menghakimi Paulus dan Silas. Kata mereka, Orang-orang ini mengacau kota kita.
karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Itu tuduhan mereka. Lalu karena hal itu, maka pembesar-pembesar di sana mengatakan agar Paulus dilemparkan ke dalam penjara. Bahkan sebelumnya Paulus mengalami aniaya. Rasul Paulus kemudian dimasukkan dalam penjara. Di dalam penjara itu mereka terbelenggu, kaki mereka dipasung. Tetapi keadaan ini tidak membuat Rasul Paulus dan Silas jadi sedih. Rasul Paulus dan Silas tetap memuji Tuhan dan berdoa. Luar biasa ya adik-adik ya. Di tengah tantangan hidup, di tengah masalah, Rasul Paulus dan Silas tetap berdoa dan memuji Tuhan. Tengah malam, tiba-tiba terjadi suatu gempa bumi. Gempa itu menyebabkan sendi-sendi penjara menjadi goyah dan pintu-pintu penjara terbuka. Begitu juga belenggu mereka terbuka. Wah, luar biasa. Penjara terbuka, bagaimana tahanan-tahanan di dalamnya kira-kira? Adik-adik ada yang tahu? Wah, biasanya pada kabur ya. Tetapi tidak. Ketika kepala penjara datang, kepala penjara itu menjadi ketakutan karena pintu penjara terbuka. Padahal dia adalah orang yang bertanggung jawab untuk menjaga semua tahanan di sana. Ia berpikir, wah, atasan saya akan sangat marah. Saya akan sangat malu. Saya akan dihukum. Oleh karena itu terpikir olehnya untuk melukai dirinya. Tetapi tiba-tiba di dalam gelap, Rasul Paulus berteriak, Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih di sini. Kepala penjara itu heran, loh, mereka semua masih ada di dalam. Mereka tidak lari. Ya, Rasul Paulus tidak lari. Karena apa? Karena dia tidak salah. Maka kepala penjara itu membawa lentera dan datang ke dalam penjara dan ditemukan mereka semua masih ada di sana. Ia begitu takut. Di hadapan mereka ia berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Maka Rasul Paulus berkata kepada dia, Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kepala penjara ini kemudian menjadi percaya. Dengan gembira ia membawa Paulus dan Silas ke rumahnya. Ia mengobati luka-luka dan bilur-bilur mereka. Dan seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri untuk dibaptis. Adik-adik sekalian, mungkin saat ini adik-adik ada yang sudah dibaptis ya. Dibaptis di dalam gereja, di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Demikian juga kepala penjara ini dan seluruh isi rumahnya. Tuhan Yesus mengasihi mereka. Kepala penjara ini begitu senang dan begitu gembira. Mereka dan seisi rumahnya menjadi begitu gembira dan percaya kepada Allah. Hari ini Tuhan Yesus juga sedang mengasihi adik-adik dan keluarga adik-adik. Kadaru punya 2 tugas untuk kita semua. Yang pertama, pergi kepada papa, kepada mama, kepada kakak, adik, dan katakan kepada mereka, Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihi engkau papa, mengasihimu mama, mengasihimu adik. Ya, bisa? Oke, sip. Tugas yang kedua, Kadaru mau mengajak adik-adik semua berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Bisa? Mari kita berdoa untuk ayah, ibu, kakak, adik, untuk Mbak Kakung, Mbak Putri. Berdoa yang terbaik untuk mereka. Mari katakan, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus mengasihimu. Dan semoga kita semua cepat dapat bisa berkumpul kembali di gereja. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Adik-adik sekolah minggu, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan dalam sekolah minggu kami di pagi ini. Biarkanlah Tuhan memberkati dan juga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menceritakan kasih Tuhan Yesus juga kepada keluarga kami, kepada ayah, ibu, saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Terima kasih. Shalom adik-adik, gimana lagu pujiannya? Wah, terima kasih Serena sudah memberikan lagu pujian untuk kita semua. Nah, sekarang mari kita berdoa, kita doa penutup. Kita akhiri ibadah ini dengan doa penutup. Kita mengucap syukur pada Tuhan karena masih memberikan kita kesempatan untuk bisa sekolah minggu hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, selamat siang Bapak, kembali anakmu menghadap hadiratmu di siang hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih berkat yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami masih Engkau berikan kesempatan untuk mengikuti sekolah minggu di rumah kami masing-masing ya Tuhan secara online. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal kegiatan sekolah minggu hingga akhir. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah mendengarkan lagu pujian. Terima kasih ya Tuhan, kiranya firman yang sudah tadi kami dengar bisa kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing dan melekat dalam hati kami ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan kembali melakukan aktivitas kami. Kami akan kembali beraktivitas, kiranya Engkau sertai langkah kami. Kau berkati kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.